Oke. Terus mulai belum? Cek 1 2. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Paskan gitu ya. Ya, kan enggak pas kan? Iya. Luruskan tangan. Lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi maula ya salli wa sallim da man abada habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa solat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab cara sujud ketika solat. Sedikit saya ulang karena nanti akan ada lanjutan dari bab sujud. Pada pembahasan sebelumnya sudah saya bahas tentang bagaimana cara sujud. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mendahulukan lutut terlebih dahulu, baru tangan. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Bahkan tidak hanya 3 mazhab saja yang berpendapat bahwa yang afdol itu adalah lutut terlebih dahulu, tapi sekelompok ulama salaf seperti Imam An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq, Muslim bin Yasar dan Ibnul Munzir berpendapat bahwa ketika sujud yang paling afdol adalah yang didulukan
lutut baru tangan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang afdol adalah tangan baru lutut, dan ini adalah pendapat dari mazhab Maliki. Dan dua-dua pendapat ini, dua-duanya memiliki dalil dan bisa kita amalkan. Kalau memang kita bermazhab Syafi'i, ya kita amalkan apa yang sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i, bahwa ketika kita sujud yang didulukan adalah lutut. Beda cerita kalau misalkan ada orang kok badannya sakit, ketika turun sujud dia susah sehingga harus mendahulukan tangan, it's okay, nggak masalah. Untuk bapak-bapak, kemarin sudah saya sampaikan, ketika sujud kaki dibuka sejengkal, ya, antara dua lutut dibuka sejengkal, antara dua kaki dibuka sejengkal, dan itu adalah cara dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak rapat. Ustadz, saya melihat sebagian dari saudara-saudara muslim rapat. Iya boleh, gak apa-apa, tetap sah. Itu pendapat dari Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktikkan salah satunya oleh teman-teman Salafi, teman-teman Muhammadiyah. Tapi kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, dibuka sejengkal antara kaki kanan dan kaki kiri. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu cara sujudnya rapat, kaki rapat, lutut rapat, tangan juga rapat. Itu pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana syarat-syarat sujud. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka sujud tidak sah. Otomatis kalau sujud tidak sah, solat menjadi tidak sah. Nah, dalam kitab Safinatun Najah itu dikatakan syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud ada 7. Maka kalau pengen sujud kita sah, penuhi 7 syarat ini. Apa saja yang 7 itu? Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Sujud dengan 7 anggota. 7 anggota itu apa saja? Dikatakan a'dha'us sujudi sab'atun, bahwa anggota sujud ada 7. Yang pertama al-jabhatu, dahi. Maka nggak boleh kita menutup dahi. Misalkan kopiahnya menutup dahi kita, kemudian kita sujud, nggak ada bagian dari dahi kita yang nyentuh kepada lantai atau ke tempat sujud, maka tidak sah sholatnya. Jadi dahi termasuk anggota sujud. Yang kedua, wabutunul kaffaini, 2 telapak tangan. Berarti 1, 2, 3 sudah. Yang keempat dan 5, warrukbatani, 2 lutut. Yang keenam dan 7, wabutunu asabi'ir rijlaini, bagian dalam jari-jari 2 kaki. Makanya kalau sujud itu kaki itu ya kayak memanjat, harus kayak memanjat. Kenapa? Itu termasuk anggota sujud. Jadi tidak boleh kemudian ditidurkan. Saya minta tolong Lutfi, coba sujud, kepalamu di kiblat, ngadep ke sana. Sujud, 2 tumit dibuka sejengkal. Ini kalau gaya laki-laki. Gak boleh ujung jari itu ditutup. Coba ditutup, bukan ditutup sih. Apa? Gak memanjat ya, Lut? Gimana? Lut, gini Lut, kakimu. Kayak gitu gak boleh, tidak sah. Jadi harus posisinya memanjat. Bagian dalam jari 2 kaki harus memanjat seperti ini. Ya, ini kalau laki-laki dibuka sejengkal. Oke. Ini caranya. Oke, silakan. Berbeda kalau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu rapat antara kaki kanan dan kaki kiri rapat. Termasuk lututnya rapat. Termasuk ketika sujud tangannya juga rapat. Oke, kembali Lut. Jadi ada 7 anggota sujud yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dahi, yang kedua adalah 2 telapak tangan, yang ketiga juga, yang keempat dan 5 adalah 2 lutut kaki, dan yang ke-6 dan 7 adalah bagian dalam jari 2 kaki. Ingat, dahi tidak boleh ditutup full,
harus semuanya murni nyentuh. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada beberapa helai rambut yang menutup dahi kita? Pertanyaannya, sujudnya sah atau tidak? Ada orang sujud, ada sebagian dari rambut nutup di dahi, tapi sebagian lain nyentuh ke tempat sujud. Faham maksudnya? Pertanyaannya, sujudnya sah atau tidak? Halo? Kalau tidak sah berarti harus benar-benar gak ada rambut gitu. Harus benar-benar gak ada rambutnya, harus bersih gini. Kalau misalnya gak sengaja tiba-tiba ada rambut, sah atau tidak? Hah? Lah kalau ibu-ibu rambut kelihatan, aurat sudah kelihatan, sudah batal. Oke? Beda antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak rambut itu bukan aurat, tapi kalau ibu-ibu rambut itu aurat, kelihatan sudah batal. Nah, yang jadi pertanyaan itu, rambut nutup jidat kita untuk bapak-bapak misalkan, apalagi nggak pakai kopiah. Makanya pakai kopiah hukumnya sunnah, apalagi yang rambutnya ponian itu ya, full nutup. Nah, sekarang kalau ada sebagian, ternyata Imam Syafi'i membahas dalam kitab dikatakan, qala Syafi'iyyu, berkata Imam Syafi'i, walau sajada ala ba'di jabhatihi duna jami'iha karihtu dzalika lahu. Seandainya ada orang yang sujud kepada sebagian dari dahinya, tidak semuanya, jadi misalkan ada bagian yang tertutup tapi masih ada bagian yang nyentuh ke tempat sujud, karihtu dzalika, aku makruhkan. Sah tapi makruh. Walam yakun alaihi i'adatun, dan gak perlu mengulangi. Li'annahu sajidun ala jabhatihi, karena dia masih sujud kepada dahinya. Yang tidak sah itu kalau full, benar-benar ketutup, gak ada bagian dari dahi yang nyentuh tempat sujud, maka tidak sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau bapak-bapak sholat, ya jangan ditutup gini kepalanya, diangkat saja ya, elek dikit nggak apa-apa. Supaya apa? Dahi nyentuh. Ibu-ibu nggak apa-apa, wes kelihatan dahinya besar nggak masalah ya. Urusan cantik gak cantik urusan belakangan. Yang penting sholat sah. Tapi kalau ibu-ibu kelihatan rambutnya, wes rambut itu aurat masalahnya. Jadi yang pertama adalah syaratnya kita sujud dengan 7 anggota sujud. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, dahi terbuka, jangan ada yang menutupi dahi. Tadi sudah dibahas. Yang ketiga, wattahamulu bi ra'sihi, menekankan dahi seberat kepalanya. Jadi jangan cuma diangkat dahi itu, tapi ditekan ke lantai. Nekannya itu ukurannya, kalau ada tepung kita letakkan tepung nempel, gak usah digosok-gosok, okay? Sampai ininya hitam, gak ya. Orang yang hitam di sininya belum tentu dia ahli ibadah. Justru Nabi mengatakan, ojo diperjelek wajahmu itu, digantengkan ya. Kalau ada yang mengatakan ini adalah bekas sujud yang dimaksud bukan hitam di kepala ini, bukan. Orang yang bekas sujud itu maksudnya, orang yang ada bekas sujudnya, kalau dilihat itu adem, cerah wajahnya ya. Kalau ngelihat saya adem nggak? Adem. Nggak, bilang nggak adem pulang saya. Jadi bekas sujud itu memancar cahaya wajahnya itu. Kenapa? Karena dia menggunakan hidupnya untuk sujud, untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pas hitam di sininya. Loh Ustaz, berarti kalau hitam nggak boleh? Ya nggak apa-apa. Karena macam-macam kulit seseorang beda-beda. Ada yang kulitnya tipis, dikit-dikit disentuhkan hitam. Saya dulu ini hitam. Dulu hitam ini. Tak ngaca, kok elek ya? Enggak pakai obat. Kenapa kok jadi elek saya kalau hitam? Ternyata cara sujud saya salah. Ya.
Dulu itu, bukan sekarang, yo. Biar kelihatan ahli ibadah, tak gosok-gosok tiap sujud gini. Loh enggak, beneran ini. Tapi dulu, ojo sekarang. Nek sekarang enggak. Dulu biar kayak ahli ibadah, jenggot panjang. Cuma ini belum sempat tak potong. Jenggot saya ini panjang, cuma 8 helai. 8 helai. Terus ininya hitam, ngaca, welek saya. Gak cocok. Enggak, bukan kayak Habib, kayak Abu Jahal. Gak cocok. Makanya walah, ternyata saya salah cara sujudnya. Ternyata yang dimaksud menekankan kepala itu bukan digosok-gosok. Yang penting ketika kita nyentuhkan, seandainya ada tepung, ada bedak, nempel. Sudah selesai. Makanya sekarang jadinya bersih. Bukan berarti nggak pernah sujud lah ya. Pakai skincare ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang ketiga, menekankan dahi seberat kepalanya. Yang keempat, tidak ada maksud lain kecuali sujud. Ketika kita sujud, niatnya memang sujud, bukan ngambil sesuatu yang jatuh, bukan. Yang kelima, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Kalau saya pakai surban ini berarti kalau saya letakkan di sini, ketika saya sholat ikut gerak dengan badan kita, faham? Maka saya tidak boleh sujud seret, batal sujud saya. Sujud batal berarti sholat batal. Begitu juga dengan ibu-ibu yang pakai atasan dan bawahan. Kok kotor lantainya? Lah, atasannya dihamparkan, kemudian dia sujud di mukena bagian atasnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Mukena ikut bergerak dengan badan, maka tidak boleh kita sujud dengan benda yang bergerak dengan badan kita, baik surban ataupun mukena. Tapi kalau surbannya diletakkan di bawah, dihamparkan jadi sejadah, boleh. Kenapa? Karena tidak ikut bergerak dengan badan kita. Jelas atau tidak? Ustadz, ini nggak sengaja. Gimana caranya? Saya pakai surban, nggak sengaja gini sendiri. Segera langsung lepas surbannya, maka tidak batal. Faham sampai di sini? Kalau dibiarkan, batal. Makanya ibu-ibu hati-hati bagi yang pakai atasan dan bawahan. Ada yang pakai atasan bawahan? Ya, pasti pakai atasan bawahan, nggak mungkin atasan tok, nggak pakai bawahan, repot. Siapa yang pakai atasan bawahan? Hati-hati ya, karena kadang-kadang bisa batal tidak sengaja. Alasannya apa? Auratnya terlihat tapi dia nggak sadar. Ketika takbir Allahu Akbar kelihatan lengannya, batal. Maka kalau memang atasan bawahan agak masuk ke dalam. Yang paling aman itu yang terusan, itu lebih aman, mengikuti zaman ya. Ya. Di sini pakai terusan ada atasan bawahan semuanya. Berarti harus hati-hati, jangan sampai diangkat kelihatan sini langsung batal. Jadi ambil posisi bagian dalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut. Yang keenam, meninggikan anggota yang di bawah, yaitu pantat, daripada anggota yang di atasnya, kepala. Jadi pantat posisinya harus lebih tinggi daripada kepala. Itu sujud yang benar. Dan yang ketujuh, tumakninah di dalam sujud. Tumakninah itu ukurannya cuma subhanallah. Singkat sebenarnya, subhanallah. Makanya kalau ada orang sholatnya cepat, jangan keburu bilang sholat kok cepat, gak tumakninah. Loh, wong tumakninah cuma sebentar. Subhanallah, subhanallah. Loh Ustaz, berarti gak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang sholat cepat, jangan keburu bilang gak tumakninah. Kadang-kadang kita nggak ngerti arti tumakninah. Tumakninah itu artinya apa? Ucapan sekedar subhanallah, cepat. Subhanallah, cepat. Cuma ya kurang afdol kalau misalkan kita tidak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke? Jadi tetap kalau bisa ya tumakninah, ya baca bacaan dari
sujudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Ada? Monggo. Mic-nya mana? Ini Lut, tempel Lut. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutup. Ya, pakai mic kadang-kadang kok tiba-tiba nyilang gitu ya. Gimana caranya? Coba pertanyaannya, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Masih ada bagian yang kena, tapi usahakan langsung dipindah saja. Yang penting gerakan tidak boleh 3. Diangkat, seret, selesai. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang sholat pakai masker? Berarti otomatis hidung tidak nyentuh tempat sujud. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau misalkan ada orang sujud, hidungnya gak nyentuh tempat sujud? Sah atau tidak? Cuma dahi tok. Misalkan orang yang pesek, susah gitu, gak nanya kena flu apa enggak. Ini nanya orang sujud hidungnya nggak nyentuh lantai, sah atau tidak? Perlu diketahui 7 anggota sujud apa saja tadi? Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 bagian dalam jari kaki. Disebut nggak hidung? Bukan termasuk anggota sujud. Hidung hukumnya sunnah. Maka kalau misalkan sujud dengan dahi, kita pakai masker dulu pas COVID, tetap sah, nggak usah dibuka. Ini juga kabar gembira untuk yang ibu-ibu hidungnya pesek, nggak usah dicelongos-celongoskan. Oke, kalau nggak kesentuh nggak apa-apa. Yang penting dahi, hidung hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya, kalau dalam keadaan normal kan ada orang yang bercadar, betul? Untuk orang yang bercadar, model cadar itu ada yang menutup dahi, betul? Cuma mata. Kalau misalkan cadar itu menutup dahi, dia sujud tidak sah. Kenapa? Dahi tertutup. Tapi kalau model cadarnya agak ke atas gini, dia cuma pakai cadar di wajah saja, hukumnya makruh. Kalau dalam keadaan normal, cadar dibuka kalau memang sudah ada penghalang. Sekarang kan masjid-masjid sudah ada tirainya. Kalau sesama wanita, buka saja supaya tidak makruh. Kecuali kalau memang tidak ada penghalang, sehingga laki-laki dia penasaran kayak gini, sing pakai cadar buka cadar, cadaran nggak apa-apa. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti kesimpulannya, hidung kalau nggak nyentuh sah atau tidak? Sah. Kenapa? Hidung tidak termasuk anggota sujud. Hidung hukumnya sunnah. Ya, monggo, silakan geser Lut, kamu bantu Lut. Kasih mic dulu. Lah nggak masuk live, nggak masuk live. Ini penting, oke? Sing penting iki live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya nggak bertanya dulu Ustaz, cuma sekedar usul saran. Karena ini panjenengan sedang menjelaskan masalah sholat, dan itu kan ini sekali ya, penting sekali. Untuk prakteknya itu bisa nggak Ustaz kita dibikinkan di video raga gitu ya, digerakkan di situ, diperagakan di situ di video. Jadi untuk ibu-ibu itu bisa biar lihat yang ibu-ibu bagaimana, yang bapak-bapak bagaimana. Karena selama ini untuk praktek di depan kan kan hanya bapak-bapak gitu, untuk yang ibu-ibunya kurang pantas ya kalau kita praktek di depan bapak-bapak gitu.
panjenengan ada video barangkali bisa diputarkan di situ bagaimana sujud yang benar, bagaimana rukuk yang benar versi bapak-bapak maupun ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Usulan bagus, tinggal wani piro kan gitu kan. Ya gampang lah nanti ya, totalan belakangan ya Pak Sukaji ya. Oke, nantilah tak cari waktu, saya kan bukan pengangguran masalahnya. Tak carikan waktu, nanti tak rekam. Sopo sing direkam, masa kamu? Kan saya gantengan saya aja ya. Ya enggak lah dilihat Pak Sukaji. Wani piro istri saya direkam itu. Ya apa nek ibu aja tak rekam. Wes nanti ya kita carikan video yang sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Siapa tahu ada, nanti tak kutipkan, kan lebih aman. Di YouTube siapa tahu ada yang sesuai dengan penjelasan saya, nanti bisa saya putarkan. Nggak harus saya, nggak harus istri saya. Eman lah wani piro ya. Mahal istri saya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah Bu, okay. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo Pak Sukaji, silakan. Baik Pak Ustaz, yang kami tanyakan ini mengenai bangun dari sujud Pak Ustaz. Bangun dari sujud. Dari sujud ini kita langsung berdiri atau lumayan duduk sebentar masuk berdiri? Ini ada yang sebagian langsung, ada yang berduduk dulu. Mohon untuk dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Ketika bangun dari sujud, ada yang kita lihat langsung berdiri, betul? Ada juga yang duduk sebentar kemudian berdiri. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak, mana yang lebih afdol? Duduk sebentar langsung berdiri atau langsung berdiri? Ya, duduk sebentar itu hukumnya sunnah. Jalsatul istirahah, duduk istirahat. Jadi habis sujud duduk sebentar langsung berdiri, itu hukumnya sunnah. Gak duduk sebentar boleh apa enggak? Boleh ya Pak Sukaji, itu hukumnya sunnah. Ada lagi pertanyaan? Monggo, monggo silakan. Posisi tangan ini gimana? Seperti kalbu. Ya, posisi sujud, Lut, terpaksa kamu maju lagi Lut. Ya, tidak boleh seperti anjing. Kalau anjing itu apa ini? Sikunya itu ke bawah. Coba Lut, kamu sikunya kalau ke bawah Lut, tempel ke lantai. Siku tempel ke lantai. Siku tempel ke lantai. Kamu kamu punya siku enggak sih? Ah, cocok kan, mirip kan? Ya, itu enggak boleh. Cuma kalau ditanya sah atau tidaknya, tetap sah. Ya, cuma tidak sempurna sujudnya. Jadi kalau sujud, tangan jangan terlalu mekar. Coba Lut, jangan terlalu mekar, jangan terlalu rapat, tapi biasa saja, standar. Lurus dengan telinga, sama seperti ketika kita takbir. Okay. Jadi jangan menempel di lantai, itu nanti seperti anjing. Enggak. Kalau ibu-ibu, ini siku nahan ke dada. Ya, nyelempit. Gak boleh, gak sama dengan bapak-bapak yang kayak gini. Gak enak kelihatannya. Oke, untuk ibu-ibu. Wes Lut, balik Lut. Ada lagi pertanyaan, monggo sebelum dilanjut. Monggo Bah, silakan Bah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ada yang berakaat, ada yang berdiri langsung takbir, atau ada yang nggak takbir. Ngangkat tangan ya. Ketika bangun dari sujud, rakaat pertama, ya, bisa membayangkan kita sujud rakaat pertama, bangun ke rakaat kedua, pertanyaannya tangan diangkat atau tidak? Tidak. Yang diangkat kemarin sempat saya sampaikan cuma 4. Ketika takbiratul ihram 1, ketika mau rukuk 2,
ketika i'tidal sami Allah. 3, ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi kalau bangun dari sujud nggak perlu diangkat, tapi langsung Allahu Akbar. Tapi kalau bangun dari sujud dari tasyahud awal baru diangkat Allahu Akbar. Gitu bagi. Nah, Ustadz, kalau saya angkat gimana bangun dari sujud? Hukumnya makruh, tapi tetap sah. Itu. Ada lagi pertanyaan, monggo. Sebelum dilanjut. Lanjut. Oke. Tumben sekarang minta lanjut ya. Biasanya nggak maju-maju. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya setelah sujud adalah bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Maka dalam kitab Al-Muhazzab dikatakan wa yustahabbu ayyakula fi julusihi Allahumma ighfirli wajburni wa'afini warzuqni wahdini lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika baina sajdatain. Jadi disunnahkan kita membaca doa. Doanya itu susunannya macam-macam. Ini salah satu riwayat. Kalau yang biasa kita baca bersama-sama Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Riwayat yang kita baca yang itu, dan banyak macamnya. Dan ini hukumnya sunnah, baca Rabbighfirli. Termasuk bacaan sujud tadi subhan rabbiyal a'la, itu sunnah. Yang wajib itu gerakan sujudnya. Rukuk yang wajib itu gerakan rukuknya. Bacaan subhan rabbiyal azimi wa bihamdi hukumnya sunnah. Termasuk Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni hukumnya juga sunnah. Imam Ahmad meriwayatkan an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina sajdataini fi salatil lail Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Loh, riwayatnya beda, susunannya juga beda. Oke, terserah. Intinya doa di situ. Ustadz, saya utangnya banyak. Ya sudah, ditekankan kepada kalimat Rabbighfirli warhamni warzuqni. Diulang-ulang, warzuqni. Warzuqni. Banyak dosanya, Rabbighfirli. Boleh. Kalau untuk husuk, kita kan salah satu caranya dengan memahami bacaan. Tapi kita kan nggak semuanya bisa paham. Boleh sedikit saja. Secara global memahami itu boleh. Rabbighfirli, oh ini ampuni aku. Warzuqni, oh kasih rizki. Gak harus arti sebenarnya. Yang penting secara umum nggak masalah. Ya, kalau bisa itu memang ngerti makna dari apa yang kita baca. Ustadz, susah kalau ngafalkan Ustadz. Apakah sah Ustadz kalau nggak ngerti apa-apa? Tetap sah. Ada yang hafal dari takbiratul ihram sampai fil alamina innaka hamidum majid sampai salam. Ada yang hafal maknanya? Hafal pun loh kadang-kadang yo ngelamunnya banyak, okay? Karena memang yang goda itu ya setan banyak. Makanya salah satu anjuran ketika kita jamaah itu rapatkan shaf. Ibu-ibu yang pakai sejadah panjang besar dan lain sebagainya, jangan batas softnya itu batas sejadah, tapi rapatkan. Kadang-kadang wis sejadahnya lebar, wis seukuran sejadah, enggak, itu setan masuk di situ. Ya, tapi rapatkan bahunya, enggak harus kakinya, ya, enggak harus nginjek-nginjek kakinya orang. Kadang-kadang orang yang diinjek kakinya itu ya risih. Ya, cukup bahunya. Masalah sejadah, nginjak sejadahnya orang lain nggak apa-apa. Baru kalau sudah selesai balik lagi ke sejadah masing-masing. Kadang-kadang yang membuat sejadah itu orang-orang di luar Islam. Pengen apa? Mencerai-beraikan soft-softnya umat Islam. Kita yang nggak sadar sejadahnya besar-besar, tebel, empuk dan lain sebagainya. Akhirnya ukuran kita seukuran sejadah. Akhirnya renggang antara jamaah, nggak sempurna sholatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah tasyahud.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Tirmizi dikatakan, kana idza jalasa fis sholati wada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna. Dulu Rasulullah ketika duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihil lati talil ibham wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhil yusra, meletakkan tangan kiri di paha kiri. Dan Rasulullah itu menggenggamnya Rasulullah itu dengan isyarat angka 53. Ini hadisnya, kana idza qa'ada litasyahhud wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra wal yumna 'alal yumna, tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri, wa aqada salasan wa khamsin. Kemudian beliau membentuk angka 53, angka 3 ditutup, 5-nya bulat. Coba angkat tangannya semua, 3 ditutup, ininya disentuhkan ke tengah. Ada buletan di sini, ini 5, ini 3. Ketika kita tasyahud, posisi sudah seperti ini tapi tidak diangkat, nunduk. Bisa? Lut sini lut. Agak ke sini. Gak kelihatan. Ini gak kelihatan. Coba kamu bisa. Nah, itu kan naik itu, salah itu. Hei, 53. Iki saya yang turun iki. Enggak lut. Ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat semuanya, boleh berdiri kalau nggak kelihatan. Ini 3, 5 posisinya, ini nunduk ke bawah, jangan diangkat. Jadi posisi sudah 53. Yang lain kan kadang-kadang ada yang gini, ada yang gini, betul? Kalau dalam mazhab Syafi'i posisinya sudah nunduk gini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai syahadat asyhadu alla ilaha. Ketika angkat, posisi tetap 53. Illallah, posisi tetap 53. Illallah, pandangan yang awalnya ke tempat sujud kita berubah ke telunjuk sampai fil alamina innaka hamidum majid, tutup. Pandangan ke tempat sujud. Bisa difahami sampai di sini? Oke. Wes. Bentuknya 53. Coba angkat semuanya. Bentuk 53. Nunduk ke bawah. Ketika syahadat asyhadu alla ilaha tetap 53, jangan berubah. Illallah. Faham sampai di sini? Sudah betul? Salah. Sudah betul ibu-ibu? Sudah betul? Prakteknya gitu? Sudah betul sehari-hari seperti itu? Enggak ya? Dipraktekkan, nggih? Illallah. Bapak-bapak sudah betul semua? Nanti dipraktekkan. Mulai hari ini dipraktekkan, dapat ilmu langsung praktek. Oke, kita lanjut. Ini penjelasannya. Ini protes yang di TikTok iki lho. Gak kelihatan Ustaz, gak kelihatan. Lagi Ustaz gak kelihatan. Mana Ustaz? Waduh. Iki lho, Bro. Lihatan. Lihat. 3 nunduk. Illallah. Wes ngerti. Wes kayak orang gila saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini yang dimaksud dengan 53 dalam hadis tadi adalah menggenggam 3 jari, yaitu jari tengah, jari manis, jari kelingking. Itulah angka 3. Dan menjulurkan jari telunjuk kanan dan meletakkan ujung ibu jari jempol kanan di jari telunjuk. Faham sampai di sini? Tapi nunduk. Ketika at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, masih nunduk. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah.
perhatikan tasdidnya. At-tahiyatul nggak sah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, bukan tut thayyibah, salah. Tut thayyibatu lillah. Harus diperhatikan. Ini di samping rukun fi'li juga rukun qauli. Duduknya rukun fi'li, bacaannya rukun qauli. Coba bersama-sama, coba kita cek. 1 2 3. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, gitu. Lanjut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tasahud awal cukup sampai situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tasahud akhir, wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai fil alamina innaka hamidum. Tapi kalau misalkan kok ada imam sholat tarawih cepet banget, kadang-kadang kan cepat kan, assalamualaikum, berarti mungkin ngambil minimal bacaannya itu minimal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah sah. Makanya nanti tarawihnya bisa lebih cepat. Nah, tapi kalau tarawihnya cepat, jangan lupa bawa SIM dan STNK, helm dan sabuk pengaman, ya, biar nggak ditilang polisi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan, monggo. Monggo. Mic-nya digeser Zam. Ayo kok ini Zam sih. Lutfi. Monggo. Baik, Pak. Yang pertama, ada salah satu jemaah atau orang lain yang langsung begitu langsung begini dan turun. Nanti itu berikutnya. Terus yang kedua, tangan kiri bagaimana posisi, apakah itu menggenggam atau begini? Ya, perlu dijelaskan supaya mungkin ada yang kurang paham, bisa dijelaskan. Terus, mohon maaf yang terakhir, Pak. Saat mau sujud ini tangan langsung begini atau kita ada yang model mungkin kalau musuh dan kayak begini, Pak. Nah, ini kalau Ngepel lantai ya. mau dijelaskan, Pak. Terima kasih. Kisah ketawa iki kayaknya pelakunya iki. Ono pelaku. Ya wes. Ono ta? Wonge teko. Oke. Pertanyaan pertama, ada orang yang tasyahud dari awal sudah seperti ini. Betul? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai selesai. Pertanyaannya, salatnya sah atau tidak? Sah. Yang perlu dipahami, isyarat ini hukumnya sunnah. Seandainya ada orang nggak isyarat, wes gini terus sampai selesai, sah. Ada yang muter-muter, nanti akan saya jelaskan itu pendapat siapa. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita mazhab Syafi'i, diangkatnya ketika illallah, bentuknya 53. Kalau teman-teman yang sebelah kok langsung, ya sudah nggak masalah, tetap sah. Mungkin kita husnudzon, mungkin pakai pendapat yang lain. Nah, sekarang cara sujud, apakah harus langsung atau tidak? Sebenarnya langsung. Allahu Akbar. Ya, nggak usah perlu ngepel gini seret. Apakah sah? Ya sah-sah saja. Ya, harusnya langsung gini. Dan ketika bangun dari sujud, gak menggenggam. Ada yang tahu? Ketika bangun dari sujud ada yang menggenggam? Ada kan? Yang afdol kalau dalam mazhab Syafi'i tetap dibuka. Loh kok ada Ustaz? Ya itu pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani, yaitu teman-teman Salafi, ya biarkan saja. Kita kan nggak merujuk kepada ulama mereka. Kita merujuk kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i
yang mengatakan tetap terbuka. Jelas? Ustadz, kok ada yang gerak-gerak, muter-muter dan lain sebagainya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kalau dalam mazhab Syafi'i sudah jelas tadi, ge. Kalau mazhab Hanafi itu agak beda, agak unik, agak beda. Kalau mazhab Syafi'i ketika illallah itu diangkat, kalau mazhab Hanafi asyhadu alla, ketika la diangkatnya asyhadu alla ilaha il ditutup, illallah, nggak pakai isyarat sampai situ. Ingat posisi kiri tadi ditanya oleh Pak Sukaji, tetap terbuka, nggak nutup. Yang sempurna, kadang-kadang ada yang nggak sempurna, termasuk saya kadang-kadang nggak sempurna. Posisi jangan melebihi lutut. Ibu-ibu berdiri, ya, yang kiri jangan gini, lurus dengan lutut. Ujung jari lurus. Ada kan yang gini? Ya sah. Ini kan nanya afdolnya. Ya, ada kan yang gini? Ya, posisi gini. Jangan terlalu ke belakang atau terlalu ke depan, lah aneh ya. Yang kiri gini. Enggak gini. Yang benar gini. Yang afdol ya. Gini, ya tetap sah. Oke. Kalau mazhab Hanafi, la asyhadu alla ilaha il ditutup, habis itu nggak pakai isyarat. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hambali ini agak susah. Setiap ada lafaz Allah ketika membaca tasyahud itu digerakkan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Setiap ada lafaz Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Harus fokus. Saya aja gak fokus kalau misal, pokoknya setiap Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ustadz itu gak ono sinyal tah? Bukan, memang gayanya gitu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau nggak fokus jadi nyampe ke azan iqamah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, itu nggak nyambung, nggak fokus. Harus fokus. Kalau mazhab Hambali, Ustadz yang muter-muter itu pendapatnya sopo? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu digerak-gerakkan, tapi gerakannya kanan kiri. Mazhab Maliki gerakannya itu kanan kiri. Nah ini mazhab Maliki. Yaminan wa shimalan, disunnahkan menggerak-gerakkan jari telunjuk ke kanan dan ke kiri dari awal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini bukan cari sinyal ya, memang gayanya. Fil alamina innaka hamidum majid. Ustadz, kok ada yang atas bawah? Atas bawah itu Syekh Nasiruddin Al-Albani, teman-teman Salafi, atas bawah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah sampai fil alamina innaka hamid. Ada yang nggak pernah ngaji, bingung, sing bener atas bawah atau kanan kiri, digabung, diputar at-tahiyatul mubarakat. Itu nggak pernah ngaji. Untungnya kok cuma diputar, nggak pakai dijilat, dicelupin. Jelas? Tapi semuanya sah. Kalau kita mazhab Syafi'i, ikuti mazhab Syafi'i. Semuanya sah yang lainnya. Yang nggak boleh itu kalau dibalik. At-tahiyatul mubarakatuh. Ini nantang malaikat. Sudah selesai. Alhamdulillah. Kok dimatikan sih? Tak belum. Belum apa? Habis kok. Lanjut dari Hong Kong. Wes bunyi saatnya azan Isya. Jadi pernah ditanya oleh sahabat, ayyul a'mal afdol? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? As-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu katanya. Kok wes azan. Ada pertanyaan? Kalau ada tak lanjut. Nek enggak ono berhenti. Oke, monggo. Apa?
Oh iya iya iya. Yang mazhab Syafi'i ya. Oke. Ada anjuran ketika selesai fil alamina innaka hamidum majid membaca doa. Membaca doa. Doanya. Nah, ini doanya. Jadi ada kesunahan membaca doa. Ini ketika membaca doa tetap posisinya. Tetap ya, jangan ditutup. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nutupnya ketika mau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau salam sekalian tak selesaikan. Kalau salam, okay, salam itu jangan asal noleh. Assalamualaikum noleh warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Badan gak boleh ikut, batal. Cukup kepala. Nabi ketika salam sampai kelihatan putih. Apanya yang putih? Pipinya. Nah ini ketika salam ini. Nah ini mengucapkan salam ke kanan, ke kiri hingga aku melihat pipinya yang putih. Okay. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tangan gak usah ikut noleh. Hei ibu-ibu, bapak-bapak yang biasanya noleh gak jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalam. Lapo iku? Iya ada. Itu gak ada sunnahnya ya. Gak sunnah. Siapa itu biasanya? Dan ada itu. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak, yang noleh cukup kepala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, monggo. Monggo, Bah. Pakai mic dulu, Bah, biar masuk rekaman, Bah. Nah, monggo. Habis sholat kadang-kadang orang ini Pakai salaman. ada yang nggak tahu itu salaman. Ono ta, wonge teko sing gak mau disalami iku. Memang sunnahnya itu adalah setelah salam istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau seandainya ada orang yang salaman, bukan berarti ditolak. Istighfar itu hukumnya sunnah. Membuat orang lain tersinggung, sakit hati gara-gara dia nyodorkan tangan ditolak, haram loh. Kalau memang kita pakai pendapat yang gak bersalaman, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita sholat di tempat yang biasanya ada salamannya, manut. Tapi kalau kita misalkan sholat di tempat yang gak ada salaman, gak usah salaman. Di Muhammadiyah salaman ke depan, imam-imamnya disalami, gak usah. Kita sesuaikan. Oh di Masjid Muhammadiyah gak usah salaman. Oh di Masjid NU kalau disalami ya terima. Wong ini nggak ada hubungannya dengan sholat. Yang namanya sholat itu kan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Selesai habis itu mau kita habis salam pulang boleh apa enggak? Boleh. Habis salam kemudian Pak Sukaji, para jamaah kita skot jam bareng, boleh apa enggak? Cuma kurang ajar Pak Sukaji kalau kayak gitu. Loh ya ada dalilnya. Ada dalilnya tak? Ya mereka punya dalilnya. Mereka itu alasannya adalah Nabi tidak pernah melakukan. Maka mereka nggak mau salaman. Ya kita hargai dalil yang mereka pakai. Lah kalau kita punya dalil nggak yang salaman? Punya kita dalil. Mana dalilnya? Tak tunjukkan. Iki lah tambah lama sampai jam 8 malam iki. Bah. Kak mari-mari iki. Gak apa-apa bah, aman bah, aman. Nah, jadi bah, mereka yang nggak mau salaman punya dalil. Dalilnya mereka Nabi nggak mencontohkan salaman setelah selesai sholat. Lah kita ngapain kok salaman Ustadz? Kita juga punya dalil yang mungkin mereka tidak
menggunakan dalil kita. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Oh, belum tak klik. Nah, ini. Nanti akan ada dalil. Saya kasih dalil satu saja karena nanti ada pembahasan sendiri ini. Nah, ini. Nah, dari Atha bin Muslim, Abdullah al-Khurasani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berjabat tanganlah karena berjabat tangan akan menghilangkan kedengkian. Ini dalil secara umum. Dalil secara khusus dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu bahwa dia sholat subuh bersama Rasulullah. Lalu setelah sholat para jamaah berebut untuk menyalami tangan Nabi, kemudian mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing, dicium tangannya Rasulullah. Hadisnya riwayat Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim berarti hadisnya sahih. Ini yang dijadikan dasar kenapa kok ada orang sebagian dari umat Islam yang bersalaman. Tapi kita nggak boleh nyalahkan mereka yang nggak mau bersalaman. Ya, nggak masalah. Ya, mau salaman boleh, nggak mau salaman juga nggak apa-apa. Wong ini loh selesai sholat, wong kita selesai sholat langsung ke kamar mandi boleh, selesai sholat habis salam kita langsung main HP juga boleh, langsung pulang aja boleh, apalagi salaman boleh. Yang nggak boleh itu kalau salamannya pas sholat. Allahu Akbar, Pak salaman, nah, itu baru nggak boleh. Termasuk ketika mengusap wajah, ada kan? Mereka ada yang berpendapat mengusap wajah nggak dicontohkan Rasulullah. Lah kita punya dalil juga tentang cara mengusap wajah, nanti pembahasannya di pertemuan berikutnya. Ya sudah, karena sudah enggih. Wes, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gitu Bang, jelas Bang? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.